Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Maulid Design dari kelas IF 104 dengan prodi Informatika. Di sini saya akan membuat video tentang mata kuliah algoritma dan pemrograman dengan dosen pengampu Ibu Cian Ramadona Hasoltin, Eskom, Mkom. Oke, langsung saja kita ke video penjelasannya. Sebelumnya, saya membuat atau membuat program sederhana dengan bahasa C++. Perlu kita ketahui, C++ itu ialah adalah bahasa pemrograman multiparadigma berorientasi objek OOP atau OOP yang dikembangkan dari bahasa C oleh Bjarne Stroustrup, menawarkan fleksibilitas tinggi, kontrol memori yang mendalam, dan performa tinggi, menjadikannya ideal untuk membangun aplikasi kompleks seperti sistem operasi game, aplikasi desktop, dan perangkat lunak berperforma tinggi. Mengapa C++ populer? Yang pertama, mendukung berbagai gaya pemrograman, prosedural, objek, generik. Yang kedua, memungkinkan pengembangan aplikasi yang sangat cepat dan efisien. Yang ketiga, dapat berjalan di berbagai platform portable. Oke, langsung saja kita ke materi selanjutnya. Di sini saya akan membahas tugas 1 program sederhana bahasa C++ dengan mata kuliah algoritma dan pemrograman. Oke, di sini saya dikasih soal nomor 1. Buatlah program berikut ini. Dengan input, masukkan nama Lesti, masukkan umur 32, masukkan tempat lahir Bandung, masukkan berat badan 70. Outputnya nama Anda Lesti, umur Anda 32, tempat lahir Bandung, berat badan 70. Oke, ini input codingnya. Langsung saja saya akan menjelaskan untuk input data, input coding. Menurut saya, untuk analisa dari nomor 1 ini, program yang dibuat untuk mengambil data diri dari pengguna lalu menampilkannya kembali. Data yang diminta adalah nama, umur, tempat lahir, berat badan. Program tersebut ditulis dengan menggunakan bahasa C++. Berikut penjelasan menurut saya secara baris demi baris. Yang pertama, library yang digunakan adalah include IOStream, include string. Using namespace, IOStream digunakan untuk input atau output code dan cin. String untuk memakai tipe data string. Using namespace supaya tidak perlu menulis di depan code atau cin. Yang kedua, deklarasi variabel. String nama, tempat lahir, umur. Float berat badan. Program menyiapkan variabel untuk menyimpan nama sebagai teks, tempat lahir sebagai teks, umur sebagai angka bulat, berat badan sebagai angka desimal. Yang ketiga, input dari pengguna. Yang pertama, input nama. Masukkan nama, getLine, sin nama. Menggunakan getLine supaya nama yang ada spasi tetap terbaca. Contoh, Budi Santoso, Faiz Maulidi. Yang B, input umur, cin umur, cin ignore. Saya ulang, B input umur, cin tanda panah 2 ke kanan, terus umur titik koma, cin titik ignore, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Kemudian cin tanda panah ke kanan 2 digunakan untuk menerima angka, cin, kemudian cin dot ignore, buka kurung, tutup kurung, digunakan untuk membersihkan buffer supaya input berikutnya dengan getLine tidak terlewat. Yang ketiga, C input, tempat lahir, getLine, buka kurung, cin, koma, tempat lahir, tutup kurung, titik koma. Dipakai getLine karena memungkinkan atau mungkin mengandung spasi, misalnya Jakarta Utara. Yang D, input berat badan, cin, tanda panah kanan 2, berat badan, titik koma. Untuk menerima angka desimal, contoh
55,5. Oke. Ini input coding. Kalau output coding code tanda panah kiri 2, koma atas 2, n minus output minus tanda garis miring n titik koma 2 di atas titik koma. Kemudian code tanda panah kiri 2, koma atas nama Anda. Masukkan nama Anda, titik 2, koma atas tanda panah ke kiri nama. Kemudian tanda panah kiri 2, lalu NL titik koma. Code tanda panah kiri 2 umur Anda, masukkan umur Anda, koma atas seperti biasa titik 2. Kemudian masukkan umur, tahun, NL sampai seterusnya return. Nah, untuk terminalnya atau hasilnya itu masukkan nama Anda Faiz, masukkan umur 20, masukkan tempat lahir Jakarta, masukkan berat badan 53 kg. Untuk outputnya seperti ini. Umur Anda 20, tempat lahir Jakarta, berat badan 53, sekian. Oke. Nah, program ini menampilkan kembali semua data yang sudah dimasukkan oleh pengguna. Kesimpulannya yang dapat diambil ialah mengambil data diri pengguna, menyimpan data dalam variabel, menampilkan hasil kembali, cocok sebagai contoh dasar input sampai output dalam bahasa C++. Lanjut ke soal nomor 2. Buatlah program untuk menghitung rata-rata dan menentukan grade sebagai berikut. Inputnya masukkan NIM, masukkan nama, masukkan nilai 1, masukkan nilai 2, masukkan nilai 3. Output rata-rata adalah sekian, grade sekian. Untuk penjelasan program nomor 2 mengenai analisa berikut dari program sederhana yang saya coding, bagian nomor 2 ialah penjelasan alur program. Program ini digunakan untuk menginput data mahasiswa seperti NIM dan nama, menginput 3 nilai, menghitung nilai rata-rata, menentukan grade berdasarkan rata-rata, menampilkan hasilnya. Oke, langsung saja. Ini ada catatan rata-rata didapat jumlah nilai 1, 2, dan 3. Nah, grade yang didapat ialah jika nilai 80, jika nilai di atas 80 maka grade A, jika nilai di atas 70 dan nilai dikurang 80 maka grade B, jika nilai 60 di atas 60 di antara 60 sampai 70 maka grade C, jika nilai di antara 50 sampai 60 maka grade D, jika di bawah 50 maka E. Jawabannya seperti ini. Nah, bagian-bagian kodenya, tentukan grade. Yang pertama tentukan grade, cara ditentukan grade double rata-rata. Kurung karawal if kurung buka rata-rata lebih dari 80, return A, else if rata-rata lebih dari 70, return B, else if rata-rata lebih dari 60, return C, else if rata-rata lebih dari 50, return D, else return A. Fungsi ini menerima nilai rata-rata, lalu mengembalikan grade huruf. Yang tadinya yang sesuai dengan soalnya 80 ke atas sama dengan grade A, 70
sampai 79 sama dengan grade B, 60 sampai 69 sama dengan grade C, 50 sampai 59 sama dengan grade D. Di bawah 50 ialah grade E. Tujuannya untuk mempermudah grade tanpa menulis kondisi besar di main. Kurung karawal, kurung buka atau tutup kurung. Yang kedua, deklarasi variabel. String, name, nama. Double nilai 1, nilai 2, nilai 3. Oke. Double rata-rata nilai 1 plus nilai 2 plus nilai 3. Ini untuk menampung input dari user, name, dan nama. Itu tipe string. Kalau nilai 1, nilai 2, nilai 3 itu nilai angka. Kemudian input data, code masukkan name, code masukkan name, code masukkan nama, code masukkan rata-rata, code masukkan grade. Oke, kemudian menginput nilai. Input 3 nilai bertipe double. Cin nilai 1, cin nilai 2, cin nilai 3. Oke. Di cout masukkan nilai 1, in masukkan nilai 1, cout masukkan nilai 2, in masukkan nilai 2, cout masukkan nilai 3, in masukkan nilai 3. Nah, kemudian sekian. Maka di terminalnya atau hasilnya itu ialah masukkan nim sama dengan 250401010177, masukkan nama Faiz, masukkan nama Faiz, masukkan nama Faiz. Kemudian masukkan nilai 1 80, masukkan nilai 2 85, masukkan nilai 3 90. Maka hasilnya nim hasilnya sekian, namanya Faiz, rata-rata 85, grade-nya A. Oke, kalau untuk double rata-rata itu menentukan grade. Kalau untuk menampilkan hasil itu menampilkan semua data yang sudah dihitung dan diproses. Kesimpulan sederhananya ialah mengambil biodata dan nilai mahasiswa. Yang kedua, menghitung rata-rata. Yang ketiga, mengubah rata-rata menjadi huruf grade A sampai E. Dan kemudian menampilkan hasilnya. Oke, penjelasannya sudah saya tulis atau sudah saya ketik di lembar selanjutnya. Oke, baik, penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.